Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat. Mari sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah sertai istirahat kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, mari Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan yang sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Tolong hamba-Mu, hamba boleh sampaikan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu sedang jemaat dikasih Tuhan, kita percaya bahwa dalam hari-hari kita ada Tuhan yang selalu ada bagi kita. Amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saya mau bagikan sebuah tema, Yesus cukup buat saya. Yesus cukup bagiku. Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 10. Tapi saya mau membacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jangan biarkan orang lain merusak iman dan sukacita saudara dengan filsafat dan ajaran salah dan dangkal yang berdasarkan pikiran dan gagasan manusia, yang bukan berdasarkan pengajaran Kristus. Karena di dalam Kristus terdapat segala kesempurnaan Allah di dalam tubuh manusia. Jadi, saudara memiliki segala-galanya apabila saudara memiliki Kristus. Sekali lagi saya ulangi. Jadi, saudara memiliki segala-galanya apabila saudara memiliki Kristus. Saudara dipenuhi Allah melalui persatuan dengan Kristus. Dialah penguasa tertinggi yang mengatasi segala penguasa lain. Jelas ayat ini dikatakan, sekali lagi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara memiliki segala-galanya apabila saudara memiliki Kristus. Ya, Yesus cukup buat kita. Yesus cukup bagiku. Bagaimana Yesus itu cukup bagi saya? Yang pertama, Bapak Saudara, kita harus alami kasih Tuhan. Amin. Kita harus mengalami kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu mengasihi kita dan kasih-Nya sudah diberikan kepada kita. Nah, kita akan mengasihi Tuhan ketika kita akan merasakan kasih Tuhan kepada kita ketika kita pun berusaha untuk mengasihi Tuhan. Ya, gini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita akan melihat orang mengasihi kita? Ya, contoh gini aja. Kalau Bapak ketemu di persimpangan jalan, misalnya pas dengan motor ketemu, kalau Bapak Ibu senyum, apa yang terjadi? Orang itu akan senyum, gitu kan? Tapi kalau Bapak Ibu marah, orang itu juga akan marah. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka begini, kita akan terbuka dan kita akan semakin melihat kasih Tuhan semakin besar. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak setia, maka kita pun berat untuk menerima kasih Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah, itu sebabnya mengasihi Tuhan. Alami kasih Tuhan dengan kita mengasihi Tuhan lebih dahulu. Yang kedua, percayalah dan tahu bahwa sesuai dengan Yesaya 43 ayat 4, karena engkau berharga dan mulia, maka aku ini mengasihi engkau. Nah, bagaimana kita bisa merasa Yesus itu cukup buat saya? Karena kita tahu bahwa kita ini orang yang berharga di hadapan Tuhan. Ya, kita ini orang yang berharga, Bapak Saudara.
Ketika kita tahu bahwa kita orang berharga, maka kita tahu bagaimana Yesus itu cukup buat kita. Contoh, di mana Bapak Ibu tempatkan barang berharga? Tentunya di tempat yang khusus, tempat yang spesial. Ya, Bapak Ibu tidak mungkin menaruh barang berharga di tempat yang sembarangan. Dan ditaruh tempat sembarangan, tidak mungkin. Pasti tempat yang berharga. Demikian juga kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan dengan segala janji firman-Nya memelihara dan menjaga kita. Itu sebabnya Yesus cukup buat kita karena Dia tahu bahwa saya berharga. Yang ketiga, bagaimana kita merasa atau bagaimana kita memutuskan bahwa Yesus cukup buat kita. Yang ketiga, karena kita diciptakan sesuai dengan gambarannya. Ya, ketika kita diciptakan sesuai dengan gambarannya, maka ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu setiap tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sudah berikan jalan keluar buat kita. Melalui apa? Melalui apa yang ada dalam kita, melalui potensi kita. Ketika saya kembali ke Pati, saya dari Surabaya, saya pulang ke Pati, saya pelayan di Pati. Awal-awal di Pati sebelum jadi pengembalaan, kami bingung. Kami belum ada pemasukan. Lalu apa yang terjadi? Kami mulai buka depot kecil-kecilan. Istri saya tidak bisa masak sebelumnya. Nah, tapi karena kebutuhan itu, akhirnya dengan pertolongan Tuhan diajari mama saya datang dari Surabaya khusus ngajarin 1 minggu kami diajar, langsung praktek, langsung ditinggal mama pulang dan akhirnya bisa masak dan berjalan. Ya, depot itu sempat berjalan. Nah, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan jawaban atas setiap persoalan kita. Kenapa? Karena memang kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Ada DNA-nya Tuhan, ada hikmat, ada kemampuan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita boleh melewati setiap masalah. Di samping itu, percaya bahwa ada janji Tuhan yang tersedia, kuasanya yang tersedia bagi kita untuk menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus cukup buat kita. Amin. Bersama-sama kita katakan bersama saya, 2, 3, Yesus cukup bagiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memenuhi segala keperluan Bapak Ibu Saudara dengan kekayaan dan kemurahannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Renungan yang singkat membuat kami meyakini ketika kami melewati hari-hari kami bahwa Yesus cukup buat kami. Bahkan ketika ada jemaat yang mendengarkan renungan pagi hari ini yang sedang di dalam masalah yang besar, biar ini menjadi sebuah pernyataan iman. Yesus cukup buat kami. Yesus cukup bagiku. Karena ketika kami merasa Yesus cukup buat kami, kami tahu Tuhan melakukan segala perkara jauh dari apa yang dapat kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan, setiap jemaat yang mendengarkan doa renungan doa pagi hari ini. Engkau memberkati, hamba mintakan berkat-Mu turun atas sidang jemaat, atas setiap kita yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan pertolongan Tuhan akan nyatakan. Kekuatan dalam Tuhan berikan untuk menanggung segala sesuatunya, untuk menghadapi segala sesuatunya. Tuhan memberikan kekuatan. Dan kami berdoa Bapa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat. Sehingga Tuhan menuntun dengan damai sejahteranya dan boleh mengalami kuasa dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa segala aktivitas hari ini di dalam nama Yesus, ada di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.